Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawanku semuanya, sahabat channel Pelayangan TV dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan ini. Dan di kesempatan kali ini kembali saya ngombyok burung bahan ya teman-teman. Kali ini saya tertarik dengan burung kicau kecil namun bersuara pedas, yaitu burung perenjak ya teman-teman. Burung perenjak kepala merah yang ada di pasar tradisional Paing. Jadi langkah saya terhenti di depan ombyokan burung perenjak ini teman-teman, sebab semua burung perenjak bahan ini menurut saya lumayan bagus-bagus, baik dari segi fisik maupun dari gerakannya. Jadi ini semuanya jantan ya teman-teman menurut saya. Sebab apa? Sebab ada tanda hitam atau berbulu coklat di bawah paruh sampai ke dada. Jadi kalau perbedaan jantan dan betina untuk perenjak kepala merah itu sebenarnya sangat mudah. Kalau sudah seperti ini, jelas sekali bahwa di mulai dagu sampai dada itu kalau yang jantan pasti dia berwarna pekat. Tapi kalau yang betina itu pasti dia berwarna putih ya, atau tidak ada warna coklatnya. Nah, namun kali ini saya akan berbagi sedikit tips saja tentang bagaimana sih cara memilih burung perenjak bahan yang bagus. Tentunya biar cepat berbunyi, mentalnya bagus, dan cepat gacor ya teman-teman. Itu seperti harapan kita semua bagi para tukang ombyok burung bahan, termasuk saya ya teman-teman. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Pelayangan TV, saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, monggo saya tunggu subscribe-nya, sebab subscribe itu gratis dan mudah ya teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Oke teman-teman, untuk memilih burung perenjak bahan kepala merah itu memang harus jeli ya teman-teman. Artinya harus cermat, sebab pembeli adalah raja, dalam arti kita bebas memilih sebelum kita membeli. Dan pembeli juga harus cerdas, bisa membedakan mana burung yang bagus dan mana burung yang kurang bagus. Jadi ini adalah tergantung pada kita, tentunya pada pengetahuan kita sendiri. Jadi ini tujuannya hanya sharing saja, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya perenjak mania yang mungkin belum tahu. Ini hanya sekedar tips ya teman-teman, bukan untuk menggurui, namun hanya berbagi pengalaman. Oke, yang pertama teman-teman, jadi untuk burung perenjak bahan, kalau kalian pengen yang jantan, berarti pilihlah burung perenjak jantan yang secara postur dia bagus. Nah, bagaimana postur perenjak yang bagus? Ada beberapa ciri fisik yang bisa dijadikan pakem apakah perenjak itu bagus atau tidak. Yang pertama, kita lihat dari fisiknya dulu, bodinya dulu. Jadi kalau perenjak jantan yang bagus, itu bodinya pasti dia panjang. Dia seperti roket gitu ya. Dipanjang, tidak nyempluk, tidak gendut, tetapi dia panjang. Dari lehernya panjang, kemudian posturnya pun juga panjang. Lalu bisa dilihat juga dari kakinya teman, cengkraman kakinya kuat, kemudian kakinya jenjang. Kalau berdiri dia tegak dan nge-V. Itu adalah ciri dari perenjak jantan yang bagus. Bisa juga dilihat dari kepalanya teman. Jadi semakin besar kepala perenjak, itu biasanya dia lebih bermental bagus. Lalu untuk soal volume, itu bisa dilihat dari paruhnya teman. Jadi kalau paruh perenjak jantan itu kalau dia lebih panjang dan besar, itu pasti volumenya akan semakin pedas. Itu bisa dibuktikan dimanapun. Artinya ini sudah menjadi ilmu titen ya bagi teman-teman. Mungkin perenjak mania sudah sangat hafal. Kemudian dari segi jenis kelamin, pilihlah yang jantan kalau memang ingin yang jantan. Lalu untuk perenjak yang bagus itu biasanya ditandai dengan gerak-gerik yang lebih mapan teman. Jadi burungnya tenang, tidak stres, tidak nabrak-nabrak ruji. Itu adalah bahan-bahan yang prospek yang wajib untuk kita ambil. Sebab apa? Burung perenjak ini termasuk burung yang susah jinak teman-teman. Kalau dari bahan, makanya dari awal kita memilih, kita harus memilih bahan yang lebih mapan. Seperti yang ada di depan kamera saya ini. Ini salah satu burung perenjak yang saya taksir, sebab apa? Dia fisiknya bagus teman. Kita lihat ya, ekornya panjang,
tengahnya panjang, kemudian gerak-geriknya lihat, dia sangat pede, dia sangat tenang meskipun ada kamera di depannya. Itu ya. Kalau soal bunyi nanti kita tinggal rawat saja, nah ini dia berani makan di depan kamera. Meskipun dia masih bahan, tetapi dia sudah punya mental yang cukup bagus. Nanti kita akan poles lagi. Oh iya teman-teman, jadi kalau perenjak jantan itu kalau ada ekornya, itu pasti di bagian ekor bagian tengah itu pasti dia lebih panjang daripada ekor di sampingnya. Itu bagi teman-teman yang ingin membedakan perenjak jantan dan betina. Itu ya, jadi sekali lagi pilihlah perenjak bahan yang prospek dengan ciri-ciri yang seperti yang saya sebutkan tadi, dan saya yakin itu akan lebih cepat berbunyi dan cepat gacor, teman. Sedikit informasi teman bahwa burung perenjak bahan di sini dijual dengan harga Rp35.000. Nego tipis ya, paling jatuhnya nanti sekitar Rp30.000. Kita sudah bisa mendapatkan burung perenjak bahan yang prospek kalau ada pilihan banyak. Jadi usahakan teman-teman kalau memilih perenjak bahan ombyoan itu pilihlah stok yang masih banyak. Artinya kita masih punya banyak pilihan, ada perbandingannya gitu ya, bisa dibandingkan dengan burung lain. Tapi kalau hanya 1 atau 2 ekor itu sebenarnya kurang maksimal, sebab apa? Tidak ada pembandingnya. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan ini ternyata paruhnya lebih tebal, kepalanya lebih besar, bodinya lebih panjang. Itu karena burung-burung dengan ciri-ciri fisik seperti itu akan lebih bagus, teman. Jadi perenjak ini sebenarnya sangat mudah bunyi jika kita rawat dengan benar. Dan ini semuanya belum makan fur ya teman-teman, jadi masih full EF atau full pakan hidup seperti ulat kandang dan ulat hongkong. Jadi ini belum di fur sama penjualnya. Nanti akan kita rawat dan insya Allah akan saya furkan dulu. Namun yang pertama tentunya kita akan mengejar mapannya dulu, teman. Jadi burung yang mapan itu pasti akan lebih cepat berbunyi. Itu ibarat kata kalau burung sudah nyaman pasti dia akan bernyanyi dengan sendirinya. Jadi kuncinya memang di pemilihan bahan itu sangat penting. Jadi pilihlah perenjak bahan yang prospek, teman. Jangan asal-asal milih. Kalau mau membeli perenjak jantan ya pilihlah body yang bagus, paruhnya bagus, kepalanya besar, kakinya jenjang, sehat secara fisik, tidak ada cacat dan lain sebagainya. Itu adalah kriteria yang harus kita jalankan sebagai pembeli yang cerdas. Jadi jadilah pembeli yang cerdas supaya tidak menyesal di kemudian hari. Karena kalau untuk burung perenjak ini mentalnya beda-beda, teman. Jadi semakin bagus mentalnya, dia pasti akan lebih cepat berbunyi. Ini yang depan saya ini saya yakin dia akan cepat berbunyi, teman. Ya. Yang ini memang saya mau beli. Saya tawar harga 25.000 belum dapat, tapi nanti insya Allah 30.000 dapat lah. Oke, itu teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar bermanfaat untuk semuanya dan tidak ada maksud untuk menggurui atau sok pintar dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu dulu ya teman-teman. Jika ada kekurangan dari saya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Namun jika video ini bermanfaat silahkan share di sosial media kalian. Dan tentunya kita akan sambung lagi di video-video berikutnya teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo saya tunggu subscribe-nya, sebab subscribe itu gratis dan mudah ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.